Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Mesirayanti dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini sangat berhubungan erat terhadap dua bidang, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di mana akuntansi keuangan fokusnya adalah menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, maupun pemerintah. Dan sementara akuntansi manajemen lebih berperan menyediakan informasi baik keuangan maupun non keuangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan. Akuntansi biaya ini sendiri tuh dia termasuk di antara keduanya, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini kenapa? Karena informasinya dibutuhkan baik untuk laporan eksternal maupun untuk kepentingan internal manajemen. Selanjutnya ada pengertian akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini dapat kita artikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, menghitung, meringkas, dan menyajikan biaya. Biaya yang dimaksud bisa berupa biaya produksi maupun biaya jasa. Tujuannya agar manajemen bisa mengendalikan biaya, menentukan harga yang tepat, serta mengambil keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan dan peran akuntansi biaya. Di sini ada 3 peran utama, di mana pertama ada menentukan harga pokok produk dan laba rugi periodik. Kenapa? Agar perusahaan tahu berapa sebenarnya biaya membuat produk dan berapa keuntungan yang akan didapat. Terus yang kedua ada perencanaan dan pengendalian. Ini gunanya untuk membantu manajemen mengatur biaya dan mengawasi agar tidak terjadinya keborosan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan dan strategi. Informasi biaya dipakai untuk menentukan langkah perusahaan, misalnya seperti menentukan harga jual atau strategi bisnis untuk kedepannya. Akuntansi biaya juga memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai pemberi laporan kepada pihak eksternal, yaitu investor atau pemerintah. Yang kedua ada membantu manajemen membuat rencana. Yang ketiga, mengendalikan jalannya kegiatan agar sesuai dengan anggaran yang ada. Yang keempat, untuk menilai kinerja perusahaan. Terus yang kelima, menjadi data dasar yang bisa digunakan kapan saja untuk analisis biaya perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang pertama ada relevan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan, misalnya data biaya yang benar-benar bisa membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada objektif. Berarti informasi harus apa adanya, berdasarkan fakta dan bukan dibuat-buat. Yang ketiga ada dapat diuji kebenarannya. Data bisa dicek ulang dan hasilnya tetap sama, sehingga bisa dipercaya. Yang keempat ada tepat waktu. Informasi yang disajikan harus tepat waktu. Kenapa? Karena bisnis butuh data yang selalu up to date. Yang kelima, akurat. Informasi harus benar dan tidak menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah. Selanjutnya ada akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Akuntansi biaya bisa kita anggap seperti sebuah sistem informasi yang bekerja dengan 3 tahap utama. Yang pertama ada input atau masukan, di mana di input ini itu berupa data transaksi keuangan, misalnya membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau biaya listrik pabrik. Di mana nanti semua data tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu sebagai bahan dasar. Yang kedua ada proses, di mana data yang sudah kita input tadi akan diproses melalui beberapa langkah. Yang pertama itu adalah menentukan biaya, misalnya menghitung total dari bahan bakunya. Terus kedua ada pencatatan. Di pencatatan ini kita akan menggolongkan dan memisahkan apakah biaya produksi, biaya tenaga kerja, atau biaya overhead. Terus menganalisis, kita akan menganalisis biaya dan melihat biaya mana yang besar dan biaya apa saja yang bisa dihemat. Terus ada menyusun laporan biaya. Menyusun laporan biaya ini dilakukan agar manajemen mudah memahami hasil akhirnya. Yang ketiga ini adalah output atau informasi biaya. Hasil akhirnya adalah informasi biaya yang rapi, jelas, dan siap dipakai untuk manajemen. Informasi ini bisa dipakai untuk membuat keputusan, pengendalian pengeluaran, sampai menentukan harga jual produk. Dengan sistem ini, akuntansi biaya bukan hanya mencatat angka, tapi juga mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya, di mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu adalah faktor dari dalam perusahaan, di mana ada tujuan sistem. Perusahaan menentukan sistem akuntansi biaya sesuai kebutuhan, misalnya untuk mengendalikan biaya atau menentukan harga produk. Yang kedua, skala operasi perusahaan.
Perusahaan besar butuh sistem yang lebih kompleks dibanding dari usaha kecil. Yang ketiga ada tipe proses produksi. Apakah produksi yang dilakukan itu massal atau sedikit, tergantung pesanan. Keempat ada banyaknya produk yang dihasilkan. Semakin banyak jenis produk, semakin detail juga sistem biaya yang diperlukan. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu faktor dari luar perusahaan. Yang pertama ada organisasi profesi. Misalnya standar akuntansi yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan ikut mempengaruhi bagaimana sistem akuntansi biaya disusun. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dan perpajakan. Aturan pajak dan regulasi keuangan membuat perusahaan harus menyesuaikan sistem akuntansi biaya agar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi, faktor internal itu dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal datang dari aturan dan standar di luar perusahaan. Sekian presentasi saya mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.